Belum lama ini, Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, berkunjung ke Indonesia menemui Presiden Prabowo Subianto. Ada banyak komitmen yang disampaikan terkait Jepang untuk Indonesia. Tapi pertanyaannya, seperti apa Jepang di mata Indonesia? Yuk, kita kupas supaya kamu up to date. Tahun 2025, Indonesia dan Jepang memasuki hubungan bilateral yang usianya sudah 67 tahun. Statusnya saat ini adalah strategik dan komprehensif. Artinya sama dengan status Indonesia, Tiongkok, Indonesia, dan Amerika Serikat. Status hubungan bilateralnya ya. Nah, apa yang membedakan Jepang dari negara-negara yang lain ini? Tentunya bagaimana Indonesia memandang Jepang. Pertama, saya mau bahas sudut pandang rata-rata masyarakat, publik terhadap Jepang. Intinya masih sangat positif. Jepang dipandang oleh rata-rata orang Indonesia dengan kagum. Pertama, karena rata-rata orang Jepang itu dikenal disiplin, punya etos kerja yang baik, mengutamakan kepuasan konsumen, serta produknya itu standar mutunya sangat baik. Jepang juga dikenal sebagai negara yang indah, wisata alamnya, wisata 4 musim, dan budayanya. Apalagi katanya kalau kita berwisata ke Jepang, fasilitasnya sangat nyaman. Data dari Japan National Tourism Organization yang dikutip oleh Detikcom menunjukkan bahwa tiap tahun turis Indonesia selalu meningkat jumlahnya dan ada di peringkat 10 besar jumlah wisatawan yang pergi ke Jepang. Visanya relatif mudah dan murah dibandingkan kalau kita ke Eropa atau ke Amerika Serikat. Yang ketiga, terkait peluang kerja nih. Sistem kerja terampil dan peluang bekerja di Jepang ternyata relatif memuaskan buat mereka yang pernah bekerja di Jepang. Menurut rangkuman media di Indonesia, survei dari Badan Pelayanan Imigrasi Jepang menunjukkan jumlah orang Indonesia yang mendapatkan izin kerja atau pernah punya izin tinggal permanen dalam jangka menengah atau panjang ternyata meningkat terus. Dan yang pernah kerja di Jepang, lebih dari 90%-nya ingin lanjut kerja di Jepang loh. Program beasiswa ke Jepang juga populer. Kedua, bagaimana sudut pandang para ahli tentang Jepang? Nah, di sini mulai kita lihat ada variasi pandangan. Tidak semuanya bersifat positif. Misalnya, Dr. Jisman Simanjuntak, ekonom dari CSIS, mengatakan sisi foreign direct investment Jepang memang murah hati, bisa diandalkan sebagai mitra kerjasama ekonomi. Tapi sifat ini tidak bisa dipertahankan lagi karena ternyata Jepang belakangan ini terbukti sangat proteksionis untuk sektor pertaniannya, makin terbatas melakukan alih teknologi, dan menetapkan banyak syarat ya untuk tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Jepang. Universitas Indonesia juga pernah bikin diskusi tentang kendala pekerja Indonesia mendapatkan kontrak kerja di Jepang gara-gara tidak fasih berbahasa Jepang, dan ternyata masih ada aja nih oknum perekrut Jepang yang tidak bertanggung jawab. Tiga, pengen tahu dong seperti apa sudut pandang pemerintah Indonesia terhadap Jepang. Nah, di sini pendekatan pemerintah Jepang jadi penting karena ternyata mempengaruhi sudut pandang pemerintah Indonesia. Misalnya, bahwa Jepang mengatakan peduli banget deh membantu Indonesia mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045. Jepang mengatakan akan membantu Indonesia dengan program-program prioritasnya, terutama karena Indonesia dan Jepang sama-sama merupakan negara demokratis yang juga negara maritim. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang baru saja bertemu Presiden Prabowo mengatakan bahwa niat Jepang itu sekuat tenaga membantu program prioritas Presiden Prabowo, mulai dari program gizi makan gratis, swasembada pangan, revitalisasi daerah, pengembangan industri pertanian, perikanan, pelabuhan, sampai ke daerah pedesaan. Perdana Menteri Ishiba juga menyebutkan keinginan bekerja sama untuk membangun proyek MRT Jakarta, pengembangan pelabuhan Patimban, dan pencapaian inisiatif Asia Zero Emission Community atau AZEC. Dan secara umum, pemerintah Indonesia sepakat dengan pandangan masyarakat Indonesia secara urusan budaya, pariwisata, pendidikan, lapangan kerja, ya relatif oke lah ya Jepang. Tapi dari sisi kemampuan ekonomi, donor besar buat Indonesia ini ternyata memang kesulitan ekonominya. Perekonomian Jepang sedang tidak oke-oke saja. Pertumbuhan ekonomi di sana melambat. Mata uang yen berangsur-angsur melemah. Demikian pula Trump sepertinya nggak mau komplain nih kalau seandainya Jepang mau menguatkan yen. Tapi Trump mau agar Jepang
lebih banyak nih beli produk-produk dari Amerika. Nah, inilah caranya Trump memukul Jepang ya, karena selama ini ekspor Jepang ke Amerika ternyata surplus. Dan surplusnya lumayan besar, hampir setengahnya lah itu. Ekspornya mereka 145,13 miliar, sementara impornya 76,04 miliar di tahun 2023. Ya, nggak mustahil ya, Jepang bisa kena pukul tarif dari Trump. Melihat situasi ekonomi yang seperti ini, kita jadi bisa mengerti ya, mengapa nilai tawar Jepang relatif lebih rendah dibandingkan Cina. Investasi Cina di Indonesia mencapai 7,43 miliar, sementara Jepang masih di kisaran 4,6 miliar per tahun 2023. Dalam hal ekspor, potensi Cina menyerap produk-produk Indonesia pun masih jauh di atas Jepang. Jadi menurut saya, sedekat-dekatnya hubungan Indonesia dengan Jepang, pendekatan yang bisa dilakukan oleh Jepang sebenarnya bersifat soft, alias bersifat lembut saja. Karena dalam jangka pendek, kemungkinan Indonesia masih lebih akrab dengan Cina. Tapi ya, selama masih ada program makan bergizi gratis, saya kira masih akan tetap ada sambutan positif dari pemerintah Indonesia. Lagi pula program ini butuh dana yang cukup besar ya, masih dicari sekitar 450 triliun per tahun untuk program makan bergizi gratis selama 5 tahun ke depan. Ya, kecuali kalau ada evaluasi terhadap pelaksanaan makan gratis ini ya. Nah, itu pemikiran singkat saya tentang apa yang saya pantau terhadap Jepang. Apa pendapat kamu? Tulis ya di kolom komen di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa kasih like, share, dan subscribe. Terima kasih.